recap-nya di nanti setelah pertemuan dulu. Oke, baik. Langsung saja silahkan raise hand atau bersuara ya. Afif, Keisa, Adel, ada? Siapa aja yang sudah ada? Mana ini? Belum. Aurelia, Dita, Sarah. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Erdita. Mana ini? Nggak kelihatan. Koni, Belia, Boy Natal. Hadir, Pak. Mana Konita. Sebutkan nama di depannya ya. Konita saja. Ranti, Velika, Citra. Mana? Ranti, terus ya kelihatan. Dah, satu aja. Zihri, Nailah, Halimah. Halimah hadir, Pak. Halimah kelihatan. Udah siap-siap mau ke pantai? Zihri, Nailah, nggak ada, nggak kelihatan. Felicia, Nanin, Neda. Neda hadir, Pak. Anin hadir, Pak. Neda. Siapa? Anin, terus satu lagi? Nggak ada. Jo, Ratu, Rona. Rona hadir, Pak. Rona kelihatan, terus? Ratu hadir, Sudah, Pak. satu aja. Nah, yang Ratu, oke, sudah. Rere, Putri, Frita. Okta hadir, Pak. Oke, Frita kelihatan. Siapa? Setelah Frita tadi suara siapa? Okta, Pak. Belum dipanggil kok. Oh, Rere ya maaf. tadi suara. Rere bersuara tadi ya? Iya, Pak. Oke. Putri bersuara juga tadi? Iya, Pak, hadir, Pak. Oke, next. Sayu, Safira, Okta. Sayu hadir, Pak. Okta hadir, Pak. Sayu. Oke, Okta kelihatan. Satu lagi? Nggak ada. Gehan, Ijul, Saskia. Ijul hadir, Pak. Saskia hadir, Pak. Sebentar. Yang mana ya? Mana Jul? Kamu Jul? Yang ini, Pak, Muhammad Zulkarnain. Oh, itu. Oh iya, depannya Muhammad. Terus siapa lagi tadi yang bersuara? Sudah? Nggak kelihatan. Saskia hadir, Pak. Oke. Ya, tapi nggak kelihatan di sini. Oke, saya ulang ya. Silahkan melihatkan orangnya. Afif, Kesia, Adel. Ada? Kelihatan? Ada? Nggak ada? Nggak ada keterangan? Siapa? Adel. Oke, Adel. Next. Aurel, Sarah, Belia. Aurel hadir, Bapak. Belia hadir, Bapak. Oh, Belia itu. Oke, next. Boy, Velika, Citra. Velika hadir, Nggak ada suara, nggak ada. Velika hadir, Pak. Oke. Siap, sudah. Terus Citra, Zihri, Nailah. Citra, Zihri, Nailah. Belum ada? Oke. Kemudian Felicia, Jo, Safira. Bisa hadir, Pak. Oke. Baik. Gehan, Saskia. Saskia hadir, Pak. Oke. Baik. Kita langsung saja. Next week adalah presentasi ya. Berarti kelompoknya, ini sepakatnya kemarin 2 kelompok langsung atau satu kelompok per harinya? Satu kelompok, Pak. Oke, berarti satu kelompok presentasi, kemudian
tanya jawab langsung dijawab, saya akan menanggapi gitu ya. Oke, berarti di satu semester ini yang berbeda hanya kelas ini karena lainnya mereka berkenan untuk 1 hari 2 kelompok atau uji coba metode yang lain. Baik, kita langsung saja, semoga 1 jam selesai ya. Suara saya lancar? Internet saya gangguan apa tidak ya? Atau berhenti-berhenti? Lancar, Pak. Lancar, Pak. Lancar. Oke, baik. Semoga tidak ada kendala teknis ke depannya dan juga tidak ada anak-anak yang mengganggu supaya bisa berlibur bagi yang ingin berlibur gitu ya. Nah, di materi kali ini saya berharap ini informasi ya, di FEB terutama di departemen saya ilmu ekonomi itu ada mata kuliah baru namanya logika berpikir kritis. Menurut saya itu selama bekerja di Brawijaya ada mata kuliah yang unik. Awalnya paradigma ekonomi di S3, kemudian S1 muncul logika berpikir kritis. Saya tidak tahu latar belakangnya bagaimana. Dugaan saya adalah banyak mahasiswa yang kurang berpikir kritis. Namun terlepas dari itu, di materi saya sisipkan setiap mata kuliah bagi yang sudah beberapa kali ikut mata kuliah saya, pasti saya menyampaikan pentingnya berpikir secara logis, sistematis untuk setiap mata kuliah dan untuk mengkritisi sebuah fenomena kan gitu. Nah, di sini kebetulan karena kita libur kemarin konsultasinya saya ajukan supaya bisa bertemu langsung. Di sini saya buat secara daring, walaupun semoga tidak mengurangi kesakralan atau esensinya. Apalagi kita mata kuliahnya adalah ekonomi syariah. Nanti akan saya jelaskan kenapa harus gitu. Kenapa sih muncul ekonomi ini dan kenapa juga ini tolong dicatat ya nanti bagi yang peduli untuk mengingatkan. Saya tidak tahu apakah Ratu atau siapa. Kalau dulu yang suka mengingatkan sih Ulin gitu ya, Pak ini belum dijelaskan gitu. Jadi saya nitip pesan di pertemuan nanti, ingatkan ini ketika lupa atau waktu habis. Tapi di sini kayaknya teman dekatnya Ratu, semoga Ratu bisa mencatat ya. Jadi next ketika ketemu, kenapa muncul ekonomi syariah? Terus ada juga di sebuah seminar internasional itu ada dugaan ketika salah satu religion atau religere atau agama di dalam bahasa Indonesia itu memutuskan untuk ekonomi yang beragama bahasanya gitu, maka diprediksi di dalam seminar internasional itu dikatakan ya kemungkinan besar nanti akan muncul ekonomi dari berbagai pandangan lainnya, misalkan Kristiani ekonomik, Buddhism ekonomik, Hinduism ekonomik kan gitu ya, Jewish ekonomik gitu. Kalau di Amerika terkenal tuh Jewish ekonomik. Mereka di Amerika, jika kalian pernah belajar atau pernah ke sana atau pernah bertanya, di Amerika itu kaum Yahudi itu sangat strict dengan makanan. Kalau di Indonesia kan baru akhir-akhir ini ya tentang halal haram, halal sertifikat halal dan lain sebagainya kan baru booming akhir 2020-an. Tapi di Amerika ternyata para umat Yahudi itu sudah peduli dengan kosher, do not kosher. Artinya apa? Ini tuh makanan yang boleh untuk kaum Yahudi, ini yang nggak boleh. Cuman saya tidak tahu kenapa tidak sampai kepada pemikiran yang mencuat gitu, yang mencuat duluan malah yang Islam economics atau kita terjemahkan sebagai ekonomi syariah. Nanti juga saya akan jelaskan kenapa di Indonesia kata-katanya tidak ekonomi Islam. Kenapa ekonomi syariah? Kenapa bank syariah? Kenapa nggak bank Islam? Padahal terjemahan dari Islamik itu harusnya Islami kan gitu. Jadi itu ya Ratu, saya titip dulu supaya berpikir karena memang tidak ada salahnya ketika muncul Buddhism ekonomik. Bahkan kalau ditanya nih ya, ketika di Bali itu harusnya sudah bisa memunculkan ekonomi tersendiri. Karena apa? Pengeluarannya, belanjanya masyarakat Bali itu berbeda gitu. Dan ketika mau diteliti dan mau dijadikan sebagai sebuah perekonomian, ternyata pengeluaran, nanti tolong dibenarkan ya, ini khusus yang ada di Bali sih, pengeluaran orang-orang Bali yang beragama Hindu itu untuk bangun tempat ibadahnya, untuk ibadahnya itu bisa jadi 50-50 dengan kebutuhan dunianya. Bahkan kalau saya lihat rumah-rumah yang agamis gitu, ketika dia keluar Bali, itu rumahnya pasti ukir-ukiran dan lain sebagainya. Saya mikir lah, ini bukan hanya estetik, ini ada urusan dengan agama. Berarti pengeluaran dia untuk keperluan ibadahnya lebih besar kan gitu, dibanding keperluan. Karena apa?
itu tidak murah kan gitu. Membangun seperti itu tuh tidak murah, apalagi menyediakan lahan untuk khusus untuk beribadah di setiap rumah di Bali itu saya rasa tidak murah pengeluaran itu. Nanti bisa dikaji ya. Kita geser dulu di sini saya menekankan supaya ketika kalian nanti setiap kelompok membahas materi masing-masing, harapannya sih di semua mata kuliah ya, bisa menyisipkan berpikir logis di materi itu kan gitu. Saya tidak tahu, sebentar kita cek sebentar ya. Apakah saya sudah sediakan? Kayaknya belum, di mata kuliah ini belum ya. Mungkin di mata kuliah yang lain biasanya ada satu pertanyaan di akhir yang membawa kepada Socratic dialog atau berdiskusi ala Socrates. Kenapa? Karena memang pencetusnya yang mengembangkan, yang mengenalkan terkait hal ini adalah Socrates dalam sejarahnya. Kemudian nanti dalam runtutnya di beberapa kitab suci itu muncul juga apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu ini. Jadi ada beberapa, kalau di Islam ada beberapa ayat itu yang mengajak bertanya, meminta umatnya bertanya. Saya rasa di Bible juga ada sih, pernah diskusi di beberapa agama lain. Nanti saya coba tanyakan ya, apakah ada seperti Tuhan itu mengajak berdialog gitu kan. Kalam ilahi itu mengajak dialog ciptaannya gitu. Apakah kamu nggak mau pikir, apa kamu tidak tahu kan gitu. Nanti silahkan dicek. Oke, ini ada berpikir logis dan materi kita adalah ekonomi syariah ya. Nanti akan saya jelaskan based on dalil aklinya. Kalau kalian nanti yang muslim bertanya tentang hukum-hukumnya, saya rasa ada Alfian di sana, ada Dimas di sana yang bisa menjelaskan detail jika tidak bertemu gitu ya. Ada Westward Advice Reflection. Oke. Kita langsung lanjut saja. Ini bukan bahasa Arab, saya percepat aja ya. Nanti silahkan dicek di KBBI bagi yang tidak percaya. Apa sih tilawah? Apa itu ayat? Di KBBI ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Jadi alur berpikir manusia itu dalam pemahaman yang saya pahami adalah kita membaca sebuah tanda. Ayat itu bisa diartikan tanda, kenyataan yang benar, bukti atau fakta realita yang empiris. Makanya ketika ada yang izin sakit atau izin di luar sakit, itu akan saya tanya, apa tandanya, apa kebenarannya, ini fakta atau bohongan. Kalau memang sakit, demam gitu ya, demamnya psikologis atau empiris. Kalau empiris, apa bukti termometernya kan. Kalau psikologis, oh berarti dia merasa dirinya sakit, oke lah. Tetap saya izinkan, cuman saya ingin faktanya benar gitu. Pak, saya sedang futur Pak. Futur itu apa sih? Saya sedang ada gejala malas untuk belajar, ya sudah. Istirahatlah gitu. Saya tidak melarang izin itu. Yang penting apa? Buktinya jelas, faktanya ada gitu. Pak, saya sedang malas belajar, malas untuk datang kuliah, lagi lemah gitu kan, lagi lemah belajar, ya sudah. Akan saya beri tetap izin, yang penting dia berani. Daripada tidak ada kabar, tidak berani izin. Jadi izin seperti itu tetap saya izinkan, ya berarti kita cukup tahu. Selama dia tidak malu didengar teman-temannya, berarti kan nggak masalah kan. Kemudian nanti ada juga membaca itu tidak hanya sebuah tulisan ya, membaca fenomena, membaca keadaan, membaca gestur, body language, membaca rumus, membaca data, membaca statistika, membaca kurva, membaca grafik. Kalian mungkin membaca mimik calon orang yang ditawari premi misalkan, membaca makroekonomi, keadaan ekonomi seperti apa, kan gitu. Membaca data keuangan. Banyak hal-hal yang bisa kalian baca. Artinya itu adalah langkah pertama seseorang manusia mempelajari. Bahkan hewan pun bisa membaca insting, tapi mereka menggunakan insting ya, bukan akal, beda. Yang kedua, ini adalah proses mengolah data. Misalkan kalian melihat nih, let's say di sini kalau bisa saya katakan, coba angkatannya Ratu, ada Ratu? Iya, Pak. Coba sebutkan teman kamu di sini ketika dia melihat sebuah fenomena itu dia memikirkannya dalam gitu siapa? Ratu. Dan dan dia mengambil kesimpulannya itu berbeda dengan orang pada umumnya siapa? Angkatanmu kenal kan? Ratu. Kira-kira sebutkan di sini siapa? Kalau di sini saya kurang tahu ya, Pak.
Kayaknya yang di luar Belum. Matusi tahu. Kayaknya Siapa? Saya 5 deh. Halimah. Oke. Oke lah Halimah. Berarti kan dia itu setelah melihat fenomena tidak langsung mengambil kesimpulan tiba-tiba, tapi menghubungkan dengan hal-hal lain yang dia pelajari, dia lihat. Itu prosesnya namanya tazkiyah. Mungkin yang muslim ada padanan katanya atau yang lebih erat tazkiyatun nafas gitu. Cuman belum dimasukkan KBBI. Nah, kemudian yang terakhir adalah taklim dan hikmah. Taklim itu penyampaian, hikmah adalah sebuah kesimpulan atau hasil pemikiran seseorang. Makanya coba ya kita cek. Nah, coba tulis di kolom chat nih. Ketika kita sama-sama melihat gambar ini, apa yang terbesit? Satu kata saja, tolong tuliskan di chat. Bahwasanya ayatnya sama, bendanya sama, faktanya sama, tapi apa yang tersampaikan itu beda-beda. Coba kalian letakkan di chat, apa yang kalian lihat di layar ini. Satu kata sampai satu kalimat maksimal. Kalimat sederhana lah ya, nggak usah kompleks. Coba ketikkan di kolom chat. Setelah melihat ini kan kita sedang melihat, membaca data. Anggaplah ini sebuah gambar. Apa yang kalian lihat? What do you call it? Kamu menyebutnya apa? Muncul beberapa, satu berharga, oke. Yang lainnya, apa yang muncul di benak kalian ketika melihat ini? Masa nggak ada yang berpikir? Cogito ergo sum ya, berpikir maka ada. Di sini sudah saya tanya world view kan? Belum kah? Belum ya? Wah, oke. Mata uang terkuat. Wah, Halimah pemikirannya canggih ya. Oke, ada nilainya. Mata uang, alat tukar. Baik. Supaya mempercepat ya, saya tidak mengajak diskusi. Saya percepat saja. Jawabannya ternyata benar. Kita berpikirnya sama yang dilihat, tapi kenapa taklim hikmahnya atau penyampaian kesimpulannya, penyampaiannya atau jawabannya beda-beda. Dan inilah kenapa nilai ujian satu kelas itu tidak bisa A semua, tidak bisa E semua, tidak bisa C semua. Karena apa? Masing-masing orang memiliki proses belajar yang berbeda-beda dan pemahaman kemudian penyampaiannya berbeda-beda. Kecuali kalian belajarnya di tentara gitu kan. A, B, tapi tetap itu hanya di depan publik. Di dalam hatinya pasti ada perbedaan. Oke, itulah uniqueness dari manusia. Di sini berharga, mata uang, oke, ada nilainya, uang, mata uang, mata uang, oke, alat tukar, mata uang, oke. Nanti kita akan bahas lebih detail tuh. Ini euro, iya, dia alat tukar, dia sebuah currency. Tapi saya tidak bisa katakan ini adalah the real money. Ini hanya just fiat money kalau kita belajar di moneter ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini adalah sebuah mata uang. Kalau dibilang terkuat, saya rasa tidak ya. Karena di atas euro itu masih ada mata uang negara Uni Emirat Arab yang satu-satuannya 40 ribuan. Ini kan satu-satuannya masih 16-an 20-an ribu. Mata uang Uni Emirat Arab, Dubai, Qatar, Oman, Bahrain itu sekitar 40-an ribuan. Coba nanti dicek. Ya, satu satuan mata uangnya itu kalau dirupiahkan segitu. Kalau ini terkuat saya rasa belum, bukan. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini coba ketikan lagi. Apa yang sebentar ini deh. Kalau ini what is this? Jawaban kalian apakah sama atau beda-beda juga? Saya pengen cek. Coba ketikkan di chat. What is this? Apa itu? Coba ketikkan ya, apa yang ada di isi pikiran kalian. Kalau what is this? Gambar ini tuh apa sih? Aduh, Halimah. Yang mana? Kamu baca yang mana, Halimah? Yang lainnya? Yang mana? Dolar, Neda. Oke, dolar. Dulu pernah dibilang, Pak, mana ada? Belum. Ini what is this? Ini lihatlah ya, dilihat. Empiris ya, ini terlihat oleh indera. Semuanya bisa melihat di sini ya, alhamdulillah. Tidak ada yang gangguan dengan penglihatan ya. Mata uang dolar, oke. Bukan. Belum. Simbol, bukan. Dia membahasakan dirinya sebagai nota bank atau banknote.
bahasa Indonesianya. Jadi ini adalah sebuah, what is this? This note. This is note. This note is, kan gitu, legal tender for all debt. Jadi ini adalah alat untuk menyelesaikan utang piutang di sektor swasta maupun sektor publik. Publik itu mungkin sektor resmi atau kenegaraan. Jadi sebuah benda yang secara hukum legal, secara hukum sah, kan gitu. Jadi memang namanya dolar, mata uang, salah satu jenis mata uang dinamakan dolar, kan gitu. In God we trust belum di sini Halimah. Kamu sudah mereveal sesuatu yang belum waktunya. Kamu melihat masa depan, kan ya. Nah, oke, di sini adalah nota bank. Kalau semisal Ratu punya toko gitu, Ratu Bakery, notanya Ratu Bakery itu bisa nggak sih untuk transaksi? Bisa nggak untuk bayar utang? Nggak bisa. Karena apa? Karena itu notanya Ratu. Tapi kalau notanya dikeluarkan oleh bank, selama banknya belum bangkrut, berarti dia masih bisa diterima. Nota asuransi, laku nggak? Dibawa ke pasar, dibuat beli sayur. Ya, orang nggak kenal. Tapi kalau orang itu mengenal, nota bank ini adalah benda berharga, bisa ditukarkan benda lain, maka dia mau menerimanya dan mau menukarkan barang dagangannya. Oke, itulah fungsi dari alat tukar ya. Jadi ini adalah sebuah alat tukar. Di sini baru in God we trust Halimah. Jadi sebenarnya nilai tukar ini disandarkan pada apa sih? Ternyata pada sebuah kepercayaan. Oke, itu nanti akan kita bahas sedikit mengenai lembaga keuangan atau uang ya. Apa sih uangan gitu. Dan Islam itu membenarkan nggak hal ini? Itu nanti kita akan di dalam ekonomi syariah itu dibenarkan nggak sih ini? Nah, nanti kita bahas secara historikal. Dan ini saya ingin nanti ke depan selama perkuliahan mari kita sebut mata uang kita ini bukan uang lagi ya, karena sudah ganti nama semenjak 2016. Emisi 2016 dia mengganti, bukan lagi BI yang mengeluarkan, tapi NKRI yang mengeluarkan, dan namanya bukan uang, tapi rupiah. Fungsinya apa? Alat tukar, alat pembayaran. Berarti jangan digunakan untuk menyimpan kekayaan. Oke, mari kita perhatikan baik-baik. Ini empiris, ini ada, tapi sampai hari ini kalian menyebutnya uang, padahal dia sudah ganti nama. Ibaratnya Aurelia ganti nama menjadi Putri, saya panggil Aurel. Kira-kira Aurel terima nggak kalau sudah ganti nama? Harusnya dia nggak mau. Lembaran itu kalau bisa bicara, aku sudah ganti nama, namaku rupiah, bukan uang. Clear? Tapi karena masyarakat sudah terbenak di dirinya adalah uang, ya sudah. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya kita sadar bahwasanya jangan sampai kesalahan ini menahun berabad-abad, sudah seabad lebih ya, sudah 3 abad lah ya, fiat money ini meracuni pikiran kita. Kalau dulu selama 1000 tahun the real money itu beda gitu. Makanya kenapa saya sampaikan ini? Karena nanti akan kita bahas di mata kuliah kita juga. Oke, ini ya. Jadi ini rupiah sudah ganti nama. Kemudian ini saya percepat saja. Coba saya ingin melihat pemikiran kalian sebagai orang yang di luar ekonomi. Kenapa sih belajar ekonomi itu cenderung membawa kejahatan? Atau kenapa motif kejahatan mayoritas itu aspeknya ekonomi? Oh, saya berbuat jahat karena saya ingin masuk MIPA, kan nggak ada. Saya berbuat jahat dugaannya karena kepepet, karena kebutuhan hidup, miskin, dan lain-lain. Coba kalian tulis ya, tolong. Kenapa banyak penyebabnya apa kira-kira ya? Supaya kita coba carikan solusinya. Supaya kriminalitas, apalagi dilatar belakangi faktor ekonomi itu bisa kita tekan gitu. Kurang, oke, nggak merasa puas. Ada lagi? Oke, butuh uang. Sedangkan apa? Oke, kepepet. Oke, sudah greedy, kebutuhan hidup. Oke, lanjut, masih jalan. Kita bahas satu persatu. Contoh ya. Pertanyaan saya itu seperti gini. Misalkan ya. Misalkan ada yang terlambat nih. Si A gitu. Kenapa terlambat? Pak, macet. Oke, berarti mentok alasannya. Kenapa sakit? Saya ini Pak lupa makan. Oke, mentok ya.
tidak bisa dibenarkan lagi. Jadi solusinya adalah, ya sudah, makanannya diperbaiki. Terlambat, ya berarti solusinya adalah berangkatnya lebih awal. Gitu. Kayak kita sekarang ke pertanyaan kejahatan. Kurang bersyukur tidak pernah puas, Adel. Ketika manusia dipuaskan, ketika manusia sudah pintar bersyukur, apa kemungkinan kejahatan itu akan hilang? Bisa jadi kalau bersyukur. Tapi kalau puas, banyak orang dipuaskan, nyatanya yang kaya-kaya itu pernah puas. Puas 1 kurang lagi, puas 1 kurang lagi, puas 3 kurang 4. Nah, itu manusia. Memang manusia tidak bisa merasa puas. Kalau bersyukur, oke. Ketika orang bersyukurnya benar, maka kejahatan bisa ditekan. Tapi kalau bersyukurnya salah, bahaya. Wah, aku bersyukur bisa melaksanakan salah satu ibadah di tempat suci, misalkan di luar negeri. Nah, berarti kan pamer, syukurnya nggak benar nih. Bahaya kan? Oh, aku bersyukur punya kendaraan baru, share media sosial. Apakah itu bisa dibenarkan? Tidak juga. Kayak tadi ya, bersyukurnya harus benar. Kemudian yang kedua, Erdita butuh uang. Apakah orang DPR itu kurang uang sehingga mereka tidak berbuat jahat, sehingga didemo? Enggak juga. Orang yang punya duit juga banyak yang korupsi. Apakah yang sudah punya pekerjaan itu ekonominya tidak berbuat jahat? Nyatanya banyak yang korupsi juga. Apakah orang yang kepepet ketika diberikan rumah, diberikan kekayaan, dia tidak akan lagi berbuat kriminal? Belum tentu. Oke, gitu ya. Jadi ketika pertanyaan Dita ini saya gini kan, berarti boleh dong orang kepepet berbuat kriminal? Kan enggak juga. Misalkan, kenapa kamu berbuat jahat? Anin misalkan, karena tamak Pak. Oh ya sudah lepas. Kan enggak juga. Berarti tamak bukan menjadi penyebab utamanya. Tapi memang itu kalau kita bicara variabel, dia mungkin variabel tengah-tengah, bukan variabel paling ujung. Bukan penyebab pokoknya. Tidak pernah merasa cukup. Apakah orang dicukupi kemudian dia berhenti berbuat kemungkinan jahatnya hilang? Belum tentu juga. Nah itu, masih gunung yang lain ini, Anin menjawab pertanyaan yang atasnya. Terjawab pertanyaannya Adel. Iya, manusia nggak pernah puas. Apakah kemudian dengan alasan ini kita boleh berbuat kriminal? Kan nggak boleh. Ijul, ini Zulkarnain kan? Misalkan greedy. Zul, kenapa kamu berbuat korupsi? Karena saya greedy. Apakah kemudian jawaban itu membenarkan perbuatannya? Tidak juga. Kebutuhan hidup, Mas Hayu misalkan ya. Apakah orang yang mencuri, kemudian merampok karena hidupnya kurang dibenarkan secara hukum? Kan tidak juga. Oke, kemudian karena ekonomi pusatnya. Oke, karena kebutuhan hidup sehingga pengangguran. Nah, ini juga kurang ya. Karena apa? Kenapa? Harusnya jawabannya itu harus menjadi sebuah pembenaran dan tidak bisa dicari lagi yang lainnya. Oke, gitu ya. Karena Anda punya peluang, Rona. Berarti kalau Rona punya peluang untuk ngambil duit orang tua, benar gitu. Kan enggak juga. Oke, kita coba cek faktanya ya. Ini kita skip saja contohnya, langsung ke sini. Saya memilih jawaban seperti yang bersyukur tadi, ketika bersyukurnya benar. Karena manusia itu lack of, kurang atau krisis keimanan terhadap agamanya masing-masing. Kenapa? Ketika dia beragama, ketika dia yakin pada apa yang dia yakini, harusnya level kejahatan akan bisa ditekan. Ada lagi jawaban? Berarti solusinya adalah meningkatkan imannya masing-masing individu supaya dia tidak melakukan crime. Ada lagi yang tadi saya sepakat ya, bersyukur gitu. Ketika bersyukurnya benar, maka seseorang akan berkurang motif untuk melakukan kejahatan. Ada lagi satu yang unik juga, jawaban dari mahasiswa adalah karena itu godaan setan, Pak. Dia nggak kuat melawan godaannya. Oh ya benar. Jadi bagaimana caranya? Solusinya adalah godaan itu bisa ditangkal supaya dia tidak terpengaruh kan gitu. Karena itu jawaban mentok dan solusinya yaitu. Tapi kalau jawaban kalian masih kebutuhan, Pak. Memangnya kalau sudah dipenuhi kebutuhannya dia tidak lagi berbuat kriminal. Ketika dia greedy, ketika greedy-nya disembuhkan, apa dia terus kemudian tidak berbuat kejahatan? Mungkin ada aspek lain, tapi kalau ini sudah mentok, ketika ininya diperbaiki, ketika gangguannya tadi ditangkal, ketika syukurnya itu lebih syukur kalau nggak ada sabar bahaya loh ya. Dia bersyukur, korupsi lagi, syukur lagi, alhamdulillah lagi, tapi nggak bersabar atas
kemiskinan malah bunuh diri nanti jatuhnya, bahaya. Jadi kita coba analisis. Ada beberapa hal, ini suggestion ya, solusi yang bisa kita lakukan di dalam kelas dan tidak memerlukan biaya yang besar, saya rasa gitu. Kita coba cek, kita conduct. Ini coba saya bertanya lagi ya. Ini semuanya beragama kan di kelas ini, karena kalau tidak beragama kan tidak boleh tinggal di Indonesia menurut undang-undang. Kalian sudah beragama lebih dari 17 tahun. Kenapa beragama? Coba tuliskan. Saya ingin tahu. Kenapa kalian beragama? Dan sudah 17 tahun harusnya terpikir gitu kan. Saya beragama karena ini, Pak. Coba sih, saya pengen tahu. Ini Halimah kok nggak menjawab? Kamu kemana? Coba jawab. Kalau bisa nama yang lain yang baru-baru ya, yang sedang silent is gold. Untuk punya tujuan hidup, oke. Yang lainnya? Perlu pedoman, boleh, karena terlahir dididik. Sebentar, oke. Oke, bagus Dita, bagus. Supaya teratur, oke, Citra. Pedoman, pondasi, biar masuk surga, Rona. Oke, supaya hidup teratur. Oke, yang jawab teratur coba. Kenapa? Jawabannya itu Citra dan Belia. Bisa memberikan argumennya? Aduh, ya. Coba Belia sama siapa tadi? Sama Citra coba. Ada yang bisa menjelaskan gitu? Kenapa? Teratur. Halo? Ada nggak orangnya? Bisa nggak menyampaikan? Nggak ada? Oh, disampaikan di sini. Oke, demi teraturan hidup. Oke, langsung saja ya. Dalam bahasa Indonesia, A adalah tidak, artinya dari segi bahasa, gama adalah kacau. Berarti ketika beragama, itu harapannya sesuai dengan bahasa Sanskerta yang dijadikan bahasa Indonesia, supaya tidak kacau, supaya tidak gabut ya Anin ya. Nah, supaya tidak gabut kan gitu. Oke, nah agama berarti supaya teratur. Pertanyaannya adalah ekonomi yang tidak beragama, yang tidak berkiblat atau berasaskan agama apapun, ekonominya gimana? Kacau pastinya ya. Oke, nah itulah mengapa ada ekonomi syariah, ada ekonomi yang beragama. Mungkin gitu ya jawaban sementara. Nanti kita diskusi di kelas. Jadi salah satu ekonomi itu manusia. Bagaimana dengan ekonomi? Ketika ekonomi tidak beragama, maka secara bahasa berarti ekonominya kacau. Kalau ekonominya kacau, berarti orang yang berperilaku ekonomi berbuat kekacauan. Salah satunya kriminal kan gitu. Oke, sampai di sini saya rasa bisa dipahami ya penjelasan secara bahasanya. Kalau mau diskusi silakan raise hand, nanti kita diskusi. Kalau ada yang perlu dibicarakan. Solusinya, oke, kita lihat benang merahnya. Di Islam ada perintah untuk berdoa. Di Kristen dan Katolik ada juga perintah-perintah untuk berdoa. Mintalah kamu kan. Mendekatkan diri. Berarti ini fungsi pertama untuk meningkatkan iman, menameng godaan setan gitu. Belajar bersyukur kan gitu. Supaya apa? Berekonomi itu tidak kacau. Kalau kacau kenapa? Akan berbuat jahat. Ya paling minimal pelaku kejahatan adalah mengakhiri hidup. Maksimalnya membahayakan orang lain. Lebih tinggi lagi membahayakan satu negara perbuatannya kan gitu. Kacau kan gitu. Ini Hindu ada anjurannya supaya orang itu beragama, supaya dekat dengan agamanya. Di Buddha ada, di di Konghucu ada, saya belum menemukan mahasiswa Konghucu, saya belum menemukan mahasiswa Yahudi juga. Kayaknya Yahudi belum diakui di Indonesia ya. Karena ada undang-undang yang katanya itu membolehkan agama Yahudi. Wah, ngeri ya. Indonesia mau membolehkan Yahudi ini bahaya. Oke, jadi ada berapa tadi? 7 agama.
kita ambil benangnya adalah ternyata semua agama itu menganjurkan berdoa. Pertanyaannya adalah, ada nggak mata kuliah ekonomi yang menganjurkan mempelajari doa ada hubungannya dengan kondisi ekonomi? Kalau ada, raise hand. Atau next week kita diskusi. Pak, ada Pak, pelajaran ekonomi yang ekonomi non-agama ya, ekonomi konven, ekonomi umum. Ada nggak? Kita geser. Ada nggak ilmu pengetahuan lain yang melibatkan agama atau berdoa di dalam belajarnya? Ya ekonomi boleh, ya fisika boleh, ya mesin boleh, ya geografi boleh, ya kimia boleh, apapun yang kita pelajari di Brawijaya, yang tidak ada prodi ekonomi Islamnya, yang tidak ada mata kuliah agamanya gitu kan, pendidikan agama apapun ya, di Brawijaya kan ada MKU, mata kuliah umum. Mata kuliah yang tidak ada embel-embel agamanya, atau prodi yang tidak ada embel-embel agamanya, agama secara umum ya ini ya, ada nggak yang mengajak belajar dengan doa? Ya kan? SD umum, SMP umum, SMA umum, yang tidak ada embel-embel agamanya, ada nggak yang mengajak para siswanya untuk mendekatkan pada agama? Maka kacau deh. Oke, clear ya? Sampai sini jelas? Berarti kita bisa ambil kesimpulan, semua agama menganjurkan umatnya untuk berdoa. Supaya apa? Supaya makin dekat dengan agamanya, supaya makin beriman dia. Karena dalam perspektif Islam, lakum dinukum waliyadin. Kewajiban saya untuk mengingatkan Halimah, kewajiban saya untuk mengingatkan teman-teman yang mahasiswa yang beragama lain untuk, kamu udah beribadah belum? Kamu udah mendekatkan sama penciptamu belum? Delvin misalkan, sama siapa satu lagi tuh? Delvin sama, saya ngajar Buddha itu ada Delvin, Joko, sama Wilson. Jadi kamu gimana ibadahmu kan ini? Ini yang Muslim ya, silahkan yang Muslim. Niatkan ini, yang tadi pengen surga silahkan ya, yang Muslim silahkan menjadikan setiap majelis-majelisnya atau kelas-kelasnya masing-masing itu dianggap sebagai sebuah ini dengan ini beberapa doa dari sisi Islam yang agama lain sudah saya letakkan di Google Classroom, silahkan bisa diamalkan sebelum kelas. Oke, bentar, saya ingin membahas yang pertama. Ini bagi yang Islam boleh kalian baca dengan berharap negerinya aman, Indonesia aman. Ini artinya ya, Tuhan jadikanlah ini, tambahin aja Robbi ja'al hadal balada Indonesia gitu kan, negeri Indonesia ini aman. Kalau kalian ingin berharap Indonesia aman, ini bagi yang Muslim, saya mohon izin, yang agama lain nanti bisa menyesuaikan ya, karena saya tidak double gitu ya. Ini nanti kemudian yang ini ternyata apa yang dihafalkan di TK-TK Islam itu belum 100% diamalkan karena banyak mayoritas Muslim yang masih terlilit dengan utang riba, masih berhubungan dengan pinjol, masih berhubungan dengan korupsi kan gitu. Berarti kan doanya TK itu kan wakina adzaban nar, jauhkan dari neraka, tapi banyak Muslim yang malah mendekati neraka dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan ke sana gitu. Kalau yang awal ini doanya homo economicus itu doanya yang awal. Ya Tuhan, beri aku kebaikan di dunia dan apa-apa di dalamnya, ini doanya pelaku-pelaku ekonomi secara umum. Ekonomi syariah yang mana? Yang bawah ini. Kalau yang Muslim, yang selain Islam silahkan disesuaikan dengan kepercayaan masing-masing ya. Ini juga sama, silahkan nanti bisa diamalkan sebelum kelas. Masing-masing boleh, bareng-bareng boleh, terserah bagaimana nanti moderatornya. Kemudian ada juga berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ini nanti diskusi lagi lah di kelas ya, kalau ada yang bertanya, baca sendiri ini ya. Intinya adalah solusi pertama, ternyata supaya kita belajar ekonomi tidak membawa kita berhasrat untuk melakukan sebuah crime, baik itu perdata maupun pidana, semua agama menganjurkan kita untuk berdoa gitu. Kemudian ini bagi yang belajar silahkan dibaca sendiri ya, direnungi sendiri, nanti tanya Alfian dan sorry, di kelas ini nggak ada ya Alfian ya, lupa. Wait. Siapa ya di sini ya? Siapa kira-kira di sini pakar agama?
Ada nggak? Nggak ada. Kok nggak ada yang jawab? Oke lah, saya nggak tahu. Oke, ini baca sendiri ya, baca sendiri. Oke, saya artikan deh. Man arofa bu'da safari ista'ada. Barang siapa tahu jauhnya perjalanan siap-siap. Mungkin saya terjemahkan menjadi barang siapa tahu target nilainya, maka persiapannya lebih banyak dibanding yang targetnya hanya lulus, kan gitu ya. Utlubil ilma minal mahdi ilallah dilo kok hilang. Tuntutlah ilmu dari semenjak lahir sampai meninggal atau liang lahat. Ini adalah pepatah ya, pepatah orang timur. Ilalah dinya kok hilang ya? Nanti saya lengkapi. Kemudian ini pesan ya bagi yang belajarnya cepat, yang cepat menyerap pelajaran gitu, jangan pelit-pelit berbagi karena semakin kamu berbagi pengetahuan maka semakin paham akan apa yang kamu sampaikan. Bukan malah pelit, aku sudah belajar susah-susah kamu kok bertanya. Jangan seperti itu karena konsep pengetahuan itu beda dengan konsep harta. Sama sih. Harta itu dibagikan kan berkurang ya matematikanya, nanti kita bahas. Jadi pengetahuan semakin disampaikan, itu semakin pemahaman kita bertambah. Jadi bagi kalian yang fast learner, share your understanding, then it will increase or spread your reward, benefit, knowledge, and your understanding. But yang slow learner, yang merasa, Pak, saya belajar itu butuh pelan-pelan, nggak bisa cepet. Saya sendiri juga slow learner dulunya, tapi belajar, mengupgrade, akhirnya bisa menjadi fast learner. Tapi yang slow learner jangan minder, jangan malu bertanya kepada yang lain. Kalau malu bertanya di kelas, bertanyalah kepada teman yang sekiranya di kelas itu paham. Then you will get better understanding and knowledge from them. Jadi saling melengkapi, jangan pelit-pelit. Kemudian ini bagi yang muslim, coba yang muslim. Berapa kali minimal membaca yang atas ini dalam satu hari? Saya pengen menguji yang muslim. Coba ketikkan. Yang muslim coba. Jawabannya berapa? Okta, kamu jangan lama-lama, cepat ditulis. Ini oke, jawaban benar. Saya mau mengecek karena tidak ada yang izin on cam kan ya. Saya mau ngecek nih orang-orangnya sebentar aja. Yang tidak ada kita keluarkan aja dari ruangan yang tidak ada, yang tidak kelihatan ini. Ini beneran Konita nggak ada laporan. Izin Pak, Konita di kamar mandi Pak. Oh, baiklah. Ya mestinya sampaikan di kolom chat ya supaya tidak ada salah paham. Akan saya cek randomly. Oke, tiga kali ketahuan biasanya saya blok daripada mengganggu teman-teman yang lain. Saya sudah ini kok nggak ditindak. Saya pernah dikomplain tuh, Pak Amin, aturannya kok nggak diterapkan ya Pak? Banyak teman-teman tuh yang gini Pak. Waduh, saya dikomplain ya. Sudah akhirnya saya menegaskan gitu ya. Oke, 17 ya, alhamdulillah. Karena banyak di FEB itu kalau ditanya berapa kali itu langsung spontan 5. Padahal dia nggak sadar harus ini. Ini yang muslim aja. Kemudian ini beberapa pesan, baca sendiri ya. Saya percepat. Second solution. Nah ini dia. Oke, ini ada yang peserta demo nggak di kelas ini? Nggak ada ya. Semoga nggak ada yang peserta demo ya. Karena demo itu bagi saya mendukung saja sih jika demonya damai dan baik gitu. Tapi kalau sudah kerusuhan enggak. Tapi saya berpikir kalau kita belum menjadi orang yang baik kemudian demo itu malah menjadi jahat nanti. Lebih baik kalau belum bisa menjadi baik nggak usah ikut-ikutan demo gitu. Karena apa? Akan membawa ke anarkis gitu. Karena demo sendiri tidak ada syariatnya seingat saya. Karena perintahnya atau ulil amri minkum, ikuti gitu. Selama dia sesuai. Oke. Di sini saya ingin membahas tentang kepekaan sosial, kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Sesuai dengan peraturan menteri. Oke, peraturan-peraturan yang bagus harus dilestarikan. Jangan sampai dihapus atau diganti. Ini di tahun 2015. Oke,
Problem yang kedua adalah di saat mempelajari ekonomi, khususnya ekonomi, karena di mata kuliah lain di bidang lain hanya di sosial setahu saya ya. Sosial sama di matematika saya rasa tidak ada ya. Berbagi itu malah tambah kaya, berbagi itu malah tambah banyak, kayaknya tidak ada. Rumusnya sulit gitu. Rumusnya sulit. Di matematika kan sulit. Oke, supaya menjadi baik secara ekonomi, tadi kan secara pendekatan agama ya, artinya kita harus berdoa supaya menekan nafsu jahat, meningkatkan iman dan juga tameng terhadap godaan setan gitu bahasanya. Oke, di sini saya ingin sesuatu yang memaksa namun bermanfaat, tapi saya tidak ingin sesuatu yang sukarela tapi belum tentu manfaatnya. Oke, di sini kita coba amati. Dalam agama Buddha ada anjuran berbagi. Dalam Hindu, bagi. Oke, ini ya intinya berbagi. Dalam Kristiani juga ada anjuran untuk sharing harta. Oke, ini dia. Sudah terkonfirmasi. Islam pun juga ada. Bahkan ada fakultasnya. Bahkan ada badan amil nasionalnya. Bahkan ada kampusnya kan itu. Bahkan ada prodinya. Yahudi pun yang jahat itu, yang kemanusiaannya, mereka juga ada anjuran untuk berbagi. Cuman pemahaman mereka berbagi di antara mereka saja. Di luar agamanya mereka nggak mau berbagi. Nah ini yang repot. Oke, dan bentar. Dan di ini tuh, charity is not optional extra but essential component of faith. Menurut apa itu pelajaran di situ ya, chapter Matthew Gospel. Cek nanti yang paham gitu ya. Charity is love. Pertanyaannya adalah, saat mempelajari ekonomi, pernah nggak di dalam satu chapternya para tokoh, para pemikir ekonomi itu menganjurkan supaya ekonominya bagus, maka berbagilah, maka sharing lah, kan nggak ada. Berarti satu, di bidang ekonomi tidak pernah diajarkan berdoa. Satu, di dalam berperilaku ekonomi, manusia diminta untuk pelit, untuk greedy, untuk maximize utility, untuk maximize utility itu memaksimalkan kegunaan atau kemanfaatan. Tapi diartikan dalam bahasa Indonesia adalah memaksimalkan kepuasan. Nah, ini agak rancu ya. Padahal utilitas itu kegunaan. Maximize utility adalah memaksimalkan kegunaannya, kebermanfaatannya. Kok menjadi buku-buku bahasa Indonesia itu menjadi kepuasan? Itu yang agak berbahaya. Kenapa berbahaya? Ya memang sih, ketika orang merasa itu ada manfaat, merasa puas. Tapi ketika diterjemahkan langsung ke puas, bahasa Inggrisnya kan satisfaction, bahaya. Maka orang minum bir itu merasa satisfaction, puas. Padahal secara kegunaan, bir nggak ada gunanya. Gunanya lebih sedikit dibanding manfaatnya kan gitu. Oke, kita lanjut dulu. Intinya adalah di semua agama menganjurkan seorang pelaku ekonomi untuk sharing, berbagi kekayaan. Tetapi di ekonomi tidak ada. Berarti ekonomi sangat jauh dari keteraturan, sangat jauh dari ketidakkacauan. Kenapa? Ada dua anjuran dalam beragama, dalam beratur, kan semua di anjuran pertama berdoa, anjuran kedua berbagi. Berarti kan ada dua amalan atau dua ajaran supaya teratur hidup manusia secara ekonomi itu yang tidak diindahkan di dalam ekonomi. Makanya ada dua ini yang saya ingin kenalkan ke kalian supaya kita berekonomi itu teratur, kita berekonomi itu tidak kacau, dan silahkan kalian mengacu kepada masing-masing agama kalian dalam perintahnya, kan gitu. Oke, di sini ada Bill Gates nih. Secara ekonomi ini nggak masuk akal. Harusnya ini bangkrut, harusnya ini kolaps. Nyatanya Microsoft sampai hari ini masih eksis, bahkan tambah kaya. Penjelasan logisnya apa? Wah, Pak, itu berbagi supaya nama baiknya, supaya citranya bagus, supaya masyarakat itu menggunakan. Pertanyaannya saya balik, kalau dia sukses dengan seperti itu, kenapa perusahaan lain tidak meniru perusahaan Microsoft untuk sukses dengan cara berbagi? Diam mereka. Kedua, Mark Zuckerberg di 2010 juga sama, 99% analisis ekonomi, analisis corporate finance, ini nggak masuk akal, ini nggak ada. Tapi perilaku ini nyata, adanya di masyarakat.
Dan jumlahnya kalau kita rupiahkan 675 triliun. Berapa itu? 3/4 utang negara. Ini sedekahnya, ini berbaginya, ini charity-nya satu orang, Amerika. Sudah seperti utang negara. Ngeri nggak itu? Oke. Artinya adalah, loh, apa yang mendasarinya? Oke, ada yang beralasan itu menghindari pajak. Ya bagus dong. Pajak kan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat. Dia shortcut. Nggak perlu lewat DPJ, tapi langsung diserahkan ke masyarakat. Kan nggak salah ya. Secara kemanusiaan. Gitu. Secara analisis ekonomi, ini harusnya gagal, harusnya bangkrut, tidak bisa lanjut. Faktanya, Facebook, akuisisi WhatsApp, akuisisi Instagram, akuisisi X. Tambah kaya nggak perusahaan metaverse? Ini zaman dulu Facebook ya, sekarang menjadi metaverse. Meta apa ya? Bener ya, metaverse ya? Apa sih? Perusahaannya namanya meta apa ya? Oke, jadi ketika salah satu orang berhasil, kenapa perusahaan lain, orang-orang lain tidak berani mencoba kan gitu. Ini kita lihat Ronaldo. Saya bukan fansnya Ronaldo, tapi saya mengamati bagaimana aktivis kemanusiaan beliau. Ayat Ronaldo. Kenapa saya bilang ayat Ronaldo? Karena ini kenyataan dari Ronaldo. Ayat adalah fakta, realita. Ronaldo mengatakan dalam sebuah wawancaranya, ayahku mengajariku ketika kamu menolong orang, Tuhan akan menolongmu 2 kali lipat. Kalau di Islam 700. Bagi yang percaya ya. Kalau di Islam ada di Al-Baqarah 261 700 kali. Kebalikannya. Cuman waktunya kapan itu yang masih rahasia. Kalau saya meyakini iya. Saya merasakan sendiri 700 kali lipat. Saat mahasiswa saya coba, saat bekerja saya alami. Kalau Ronaldo 2 kali nih. Kalau saya sudah 700 kali lipat. Apa yang dulu saya keluarkan sekarang kembali 700 kali lipat jumlahnya, dan itu yang menjadikan ketagihan. Oke, and that's what's really happened to me, kata dia. When we help. Kenapa saya pakai ayat Ronaldo? Ya ini kan termasuk fakta ya, realita ya. Tergantung kalian nanti percaya apa enggak. Karena kebanyakan yang saya hadapi mahasiswa itu bukan yang berjenis idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatul imanan. Nanti mohon maaf bagi yang beragama lain selain Islam bisa tanya ke yang Muslim, apa maknanya gitu. Ini kan direkam, nanti cari itu pakai AI. Ini apa sih gitu. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatul imanan. Nah, itu yang ini kemudian kita cek apakah kemudian karir Ronaldo redup, apakah dia makin tidak bahagia, apakah dia makin miskin? Ternyata enggak, dia makin kaya, bahkan pindah klub ke yang bayar. Ini pelaku ekonomi. Ini saya percepat aja, nanti tonton sendiri. Keanu Reeves gimana? Keanu Reeves juga sama, dia punya aktivitas untuk berbagi. Dan rata-rata orang yang berbagi itu hidupnya bahagia, hidupnya enak, hidup karirnya melingkat. Sama, ini juga ada Sadio Mane. Kita percepat, ini juga ada. Orang yang jatuh miskin, kalau bahasa Forbes, memilih miskin, gitu, menyumbangkan hartanya. Nah, ini pengusaha 112 triliun. Oke. Nah, ini yang Muslim nanti bisa dijadikan acuan, ternyata indikator baik itu salah satunya adalah berbagi. Tadi sudah ya, yang agama lain, ini yang Muslim, baca sendiri nanti silahkan. Materinya sudah saya share, rekamannya nanti saya share. Jadi nanti berpikir kritis, ini contoh ya, saya mencontohkan kalian berpikir kritis di bidang ekonomi. Nanti di setiap materi, saya harap kalian juga bisa menerapkan pikiran-pikiran kritis, mengkritisi dan mengajak teman-teman untuk diskusi terkait setiap subbab. Misalkan filsafat, konsep konsumsi, misalkan produksi, etika bisnis, lembaga keuangan, zakat kemiskinan, makosid, urgensi, itu kalian munculkan critical thinking dari setiap masalah. Kalau bisa, dari pikiran kalian. Kalau tidak bisa, ya ngobrol lah dengan AI. Gunakan fasilitas kecanggihan, tapi jangan sampai kecanggihan itu membuat kalian makin tidak mau berpikir. Jangan sampai. Gunakan fasilitas itu untuk mengupgrade diri, jangan memanjakan diri ya. Saya rasa itu, nah ini contoh-contoh nih. Terus, critical thinking-nya dari sini adalah, Pak, kalau nggak mau berbagi gimana? Kalau orang itu pelit gimana? Nah, ini saya menyampaikan dari perspektif yang saya ketahui. Bagi pemeluk agama lain yang
mungkin sama, memiliki kesamaan, saya belum sempat mencari, boleh nih dilaporkan, Pak, sama Pak, ini Pak, dalam agama kami, saya sangat open mind, ya, jadi saya sangat terbuka, karena itu masalah masing-masing. Cuman saya tidak sedang membahas akidah, di sini saya membahas tentang ada nggak ya perintah-perintah yang semisal yang berhubungan dengan ekonomi, kan gitu, yang sama apa, itu saya tarik benang merahnya. Kalau masalah ibadah, masalah caranya itu saya memegang prinsip lakum dinukum waliyadin, ya agama agamamu, agamamu agamaku. Ibadahmu ibadahmu, maksudnya ibadah yang penyembahan itu oke. Saya tidak ada komplain, itu hak masing-masing, tapi yang berhubungan apa ya, ayat-ayat ekonomi, fakta-fakta ekonomi, kemanusiaan, nah itu saya nggak ada masalah. Jadi sharing, sifatnya sharing ya. Oke, ini diganti, kalau dalam Islam diganti katanya. Kemudian saya percepat, ini tolong Ratu dicatat ya, saya akan ceritakan di kelas supaya lebih greget. Corporate donation, ternyata ada 2 nanti ya, ada cerita tentang corporate donation, dan ketika kalian ketik corporate donation di jurnal Elsevier, itu banyak sekali riset tentang bagaimana corporate religiosity berpengaruh terhadap sebuah perusahaan. Itu saya kata kuncinya corporate donation atau corporate religiosity. Itu diteliti di berbagai jurnal internasional yang bereputasi. Nah, ini critical thinking-nya. Jika tidak mau berbagi, hipotesis kedua saya adalah, terus apakah kalau berbagi itu makin kaya, tidak mau berbagi makin bangkrut? Iya. Ternyata ada sebuah hadis saya temukan, orang yang bangkrut itu jangan-jangan karena didoakan malaikat. Oke. Jadi, saya punya hipotesis untuk disertasi saya adalah, ini sedang mencari ya. Kebanyakan perusahaan-perusahaan kolaps, perusahaan-perusahaan yang kolaps, yang bangkrut, itu dia punya jaring pengaman nggak? Dia punya yayasan nggak? Dia punya kebiasaan untuk menolong orang lain nggak? Kalau tidak, berarti benar hipotesisnya, yaitu orang yang bangkrut itu biasanya orang yang pelit. Oke, itu dia. Ini juga silahkan direnungi. Yang kikir itu sesungguhnya bukan kikir terhadap orang lain, tapi kikir terhadap diri sendiri. Kemudian, apalagi ya? Nah, jadi saya ingin mengajak kita supaya mempelajari ekonomi, khususnya di ekonomi syariah ya, itu supaya kita menjadi pelaku ekonomi di masyarakat yang tidak tidak meningkatkan potensi kehewanan kita. Kehewanan itu apa ya? Kalau dalam bahasa, saya senang sekali itu kalau melihat di bahasa Bible itu, kedagingan gitu, nafsu kedagingan atau nafsu hewani itu bisa ditekan gitu, supaya kita belajar ekonomi, supaya tidak berperilaku jahat adalah, oke, kita dekatkan berdoa, kedua kita coba berdonasi. Donasinya untuk apa? Untuk kemanusiaan, bukan untuk tempat ibadah. Silahkan nanti kalian kumpulkan, Putri minta tolong nanti dikoordinir, boleh bertanya kepada Rona, boleh bertanya kepada Ratu, boleh bertanya kepada Belia mungkin, Halimah yang kelas-kelas sebelumnya. Ratu mungkin punya pengalaman membantu Ulin gitu, bisa kamu tanyakan ya Putri bagaimana nanti mekanismenya, nanti silahkan dijalankan jika itu bermanfaat dan disalurkan, karena di Indonesia ini setiap semester pasti ada kejadian, pasti ada musibah, maka salurkanlah ke sana untuk menolong sesama manusia gitu, bukan sesama beragama tapi sesama kemanusiaan. Jadi nanti bisa dimulai dengan berdoa bersama-sama, kemudian berbagi bersama-sama every weeks. Saya rasa tidak memberatkan ya kalau hanya jumlah kecil, supaya nanti kalian sambil eksperimen sosial. Apakah dengan rutin seperti ini ada perubahan dalam hidup atau enggak? Karena beberapa pernyataan dari mereka yang sudah mengalami itu mengarah ke positif. Banyak benefit yang mereka peroleh. Saya rasa itu critical thinking yang bisa saya sampaikan, dan saya harap kalian juga bisa mengaplikasikan critical thinking di masing-masing materi yang kita akan pelajari, khususnya di mata kuliah ini. Boleh nggak Pak di mata kuliah lain? Ya selama dosennya mengizinkan ya monggo gitu. Itu saya rasa ini juga sama, closing-nya adalah ternyata di dalam agama Islam nih ya, yang selain Muslim mungkin
ada beberapa ilmu pengetahuan yang dibahas, botani, geologi, dan di situ saya bold ya, kemanusiaan. Berarti ekonomi itu juga dibahas loh, zoologi juga dibahas. Nah ini yang belum saya temui nih. Apa ya, zoologi tentang Islam gitu. Islamic zoologi itu belum saya pernah dengar. Geologi sudah mulai ada, botani sudah mulai ada, bahkan yang melakukan itu orang-orang barat yang notabene bukan Islam itu di Australia atau di mana itu pernah diadakan ini. Hewan sebelum dipotong, zoologi ya itu, bukan botan. Hewan itu sebelum dipotong itu dinyanyikan lagu-lagu metal, itu nggak nurut. Tapi ketika di play ayat-ayat, dia tuh lebih tenang untuk disembelih. Itu pernah yang saya juga nggak tahu, kok orang luar negeri ini neko-neko gitu ya, ininya, eksperimennya. Ada juga tumbuhan di play musik metal, tumbuhan di play bacaan-bacaan berbagai agama, itu juga seperti itu. Ini kita bicara, ini ya, kita bicara saintifik ya ini. Ada juga di Jerman, yang menjadi jurnal rujukan saya, Elsevier ya. Saya tidak tahu Scopus berapa, kalau kita sebut Scopus Elsevier itu pasti menjadi rujukan utama di dunia akademik. Dosen-dosen kalian pasti juga Scopus minded ya beberapa ya, tidak semuanya sih. Saya bukan Scopus minded, tapi itu yang diakui dan oke, kalau memang itu yang diakui saya gunakan gitu ya. Nah di Jerman itu dilakukan sebuah eksperimen tentang hal ini, yaitu ternyata beberapa hewan yang disembelih menggunakan tata cara Islam itu dagingnya lebih sehat katanya. Dari sisi sakit, kalau ditajamkan pisaunya dibanding dibius atau dipingsankan lebih dulu, hewan itu merasakan ECG dan GCG-nya itu rasa sakitnya berbeda. Itu ada sebuah riset yang mengatakan demikian. Dagingnya lebih sehat, kandungan darahnya minim, kemudian dicek secara ini apa rasa kaget disembelih itu lebih minim ketika menggunakan pisau tajam dibanding dipingsankan lebih dahulu dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh ya. Jadi bukti-bukti empiris dan juga Australia sudah menggunakan metode itu sebagai akhirnya dia menjadi daging sapi kualitas nomor 1 di dunia. Nanti cari tuh bagaimana cara sapinya dipelihara dan bagaimana sapinya disembelih. Itu mereka mengimpor beberapa tenaga kerja dari Indonesia untuk bekerja di Australia sebagai tenaga ahli penyembelih. Salah satunya adalah kenalan orang tua atau siapa gitu. Dia karena dia punya sertifikat penyembelihan halal atau mekanisme menyembelih secara halal, dia diundang atau direkrut oleh pemerintah atau perusahaan di Australia. Oke, kita sudah di 8:30 sesuai janji, semua 1 jam selesai ya. Ini ilmu berdasarkan KBBI, ilmu adalah pengetahuan yang sadar, pasti, sesuai fakta, dasarnya dalil. Dalil di sini bukan dalil itu artinya kalau di KBBI itu adalah apa ya? Bukti, kenyataan gitu ya. Bukan mana dalilnya. Dalil itu bukan ayat suci Quran atau ayat suci kitab-kitab suci ya. Dalil itu kalau diterjemahkan adalah sebuah fakta atau bukti atau kenyataan. Mana dalil, mana faktanya gitu. Jadi saya tidak tahu kenapa beberapa serapan itu kok dilalah ya sesuai dengan bahasa Arab, sesuai dengan bahasa Inggris. Jadi tidak perlu apa istilahnya paranoid, karena kalau kita membahas ilmu ya memang begitulah adanya. Ilmu sendiri juga ini juga yang muslim ya baca sendiri. Ternyata ada beberapa orang yang tidak mau masuk surga kalau yang muslim. Saya tidak tahu ada yang mirip nggak di perspektif lain. Oke, saya rasa itu kita cukupkan. See you next week. Semoga kelompok 1 siap dan bisa ketemu untuk membahas filosofis ya. Nah, ini siapkan jangan sampai ngantuk. Kalau perlu tidur sampai jam 10 gitu, bangun jam 8, tidur 2 jam. Yang perempuan kan bisa tidur tuh sebelum Jumat. Nah, yang laki-laki ya tidur sebelum Jumatan biar tidak ngantuk karena materinya filsafat. Materi siapa sih? Ini materi paling berat ini. Filsafat soalnya. Oke, ada Kesia, ada Adel, ada Aurel dan Gehan. Materi filsafat ini agak
agak berat. Jadi siapkan energi, jangan sampai ngantuk. Karena filosofis. Oke, saya rasa itu saja kita cukupkan. Tidak ada pertanyaan. Selamat berlibur bagi yang ingin liburan dan bagi yang ingin staycation, silahkan staycation. Oke, terima kasih. Saya cukupkan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak, terima kasih. kasih Pak.